Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik sekalian pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada malam ini, kita sedang berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Bapak mulai absen. Apakah ada yang tidak berangkat pada hari ini? Berangkat semua, Pak. Kalau semua. Oke, Bapak absen. Anwar? Anwar? Jadi, Pak. Enggak. Hadir, Pak. Bagus. Pada minggu ini kita hadir semua. Sebelum kita mulai pada pembelajaran pada hari ini, apakah masih ada ingat pembelajaran kemarin? Masih, Pak. Masih. Oke, ada bisa sebutkan kemarin kita belajar tentang apa minggu kemarin? Minggu kemarin kita belajar tentang toleransi. Toleransi berarti kelapangan dada, dalam arti suka rukun pada siapapun. Membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain. Amal saleh dapat diartikan setiap perbuatan yang mendatangkan efek positif baik kepada pelaku maupun pada orang lain. Ukhuwah adalah sikap saling menghargai pada sesama hingga melampaui batas etnik, sosial, agama, latar belakang, dan keturunan. Musawah adalah perasaan sama, yaitu sikap seseorang yang memandang dirinya sama atau sederajat dengan orang lain. Oh, betul. Berarti adik semua belajar kemarin masih dibaca. Oke, kita mulai pada minggu ini. Kita sekarang akan belajar tentang akhlak tercela. Yang dimana akhlak tercela di sini kita akan belajar tentang nifaq dan prasati atau pemarah. Baik, sebelumnya apakah ada yang sudah membaca pada materi pada siang hari ini? Apakah ada yang membaca? Belum. Oke, Bapak akan menjelaskan sedikit. Kita mulai dari nifaq. Pengertian nifaq ialah berasal dari kata nafikah yang berarti lubang tempat keluarnya hewan jenis tikus dari sarangnya. Ada yang berpendapat ia berasal dari kata nafaq yang artinya lubang tempat bersembunyi. Nifaq secara bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dan batin. Nifaq menurut syarat terminologi berarti menampakkan keislaman atau kebaikan tetapi menyembunyikan kekufuran atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan munafik. Macam-macam nifaq di sini ada dua. Yang pertama nifaq akbar dan nifaq asghar. Nifaq akbar adalah nifaq besar. Ini adalah ketika seseorang menampakkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kitab, rasul dan hari akhir. Tetapi sebenarnya dia tidak percaya dan menolak keseluruhan hal tersebut. Sedangkan nifaq asghar adalah nifaq kecil, yang berarti manakala seseorang menampakkan secara jelas segala amal-amal yang baik, tidak termasuk amal-amal yang baik, hanya saja sesungguhnya ia tidak seperti itu, bahkan bertolak belakang. Tanda-tanda perilaku nifaq. Yang pertama, bila berbicara berdusta. Yang kedua, bila berjanji tidak menepati. Yang tiga, bila mengikat perjanjian membatalkan. Yang keempat, bila berseteru ia berbuat dosa. Yang kelima, bila diberi amanat ia khianat. Selanjutnya tentang akibat buruk sifat nifaq bagi diri sendiri. Yang pertama, tercela pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hilangnya kepercayaan dari Allah dan orang lain atas dirinya, tidak disenangi dalam pergaulan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, mendapat siksaan yang amat pedih kelak di akhirat. Sedangkan bagi orang lain ialah membuka peluang munculnya fitnah, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat. Dan terakhir, menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang terjalin dengan baik. Selanjutnya kita belajar tentang prasasti. Pengertian prasasti ialah
Kodar secara etimologi yang berarti marah. Marah dalam pengertian kodar bersifat negatif. Dalam kamus bahasa Indonesia, marah berarti merasa atau perasaan tidak senang dan panas karena dihina atau diperlakukan kurang baik atau sebagainya. Dengan istilah lain, kodar atau marah yaitu merasa tidak senang dengan panas hati karena suatu sebab. Selanjutnya, macam-macam daya marah. Di sini ada 3. Yang pertama, tidak memiliki daya marah atau lemah. Yang kedua, daya marah yang berlebihan. Yang ketiga, daya marah sedang. Selanjutnya, mengobati perilaku keras hati. Yang pertama, mengingat keutamaan menahan amarah. Yang kedua, takut akan siksaan Allah. Yang ketiga, dampak dari azab Allah. Yang keempat, wajah buruk orang yang marah. Sekian materi yang pada siang hari ini. Tidak ada yang perlu ditanyakan? Cukup? Oke, berarti sudah belajar semua. Sudah bisa dipahami. Oke, selanjutnya Bapak akan mengevaluasi pembelajaran pada siang hari ini. Ada 2 pertanyaan. Masing-masing bisa berebut. Pertanyaan pertama, Bapak mulai dari pertanyaan pertama. Apakah macam-macam perilaku nifak? Ya Pak. Ya, tolong sebutkan. 1. Nifak akbar. 2. Nifak ashar. Oke, bagus. Mendengarkan. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apakah macam-macam dari daya marah? Ya, Pak. Ya, sebutkan. Ada 3 macam-macam daya marah adalah 1. Tidak memiliki daya marah atau lemah. 2. Daya marah yang berlebihan. 3. Daya marah sedang. Coba. Bagus. Dengarkan semuanya. Sepertinya cukup pelajaran pada siang hari ini. Semua sudah mendengarkan dan jelas. Sebenarnya kita tutup. Sebelum kita tutup, Bapak ingin berpesan sedikit. Jadilah orang yang tidak berperilaku tercela. Karena apa? Mempunyai perilaku tercela atau akhlak tercela dapat membahayakan diri sendiri. Karena apa? Lebih banyak akibat negatifnya daripada akibat positifnya. Jadilah orang yang memiliki akhlak terpuji sehingga mempunyai teman. Jika engkau mempunyai akhlak tercela, niscaya engkau akan mempunyai musuh. Bisa dipahami? Sekian materi siang hari ini. Dipelajari kembali minggu depan. Bapak akan menanyakan ulang dan pelajari materi selanjutnya di minggu depan. Akan Bapak mulai mengambil nilai minggu depan. Pada siang hari ini Bapak cukupkan pelajaran pada hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.